Aplikasi pinjol modal nasional masuk Slik OJK. Simak informasinya selengkapnya di video ini. Perlu diketahui yang pertama adalah modal nasional itu aplikasi yang sudah berizin OJK. Artinya aplikasi ini legal. Kalau legal ini aman. Entah itu pembatasan bunganya, perharinya harus tidak boleh lebih dari 0,3%. Kemudian ada badan hukumnya, ada aturan-aturan, surat edaran dari OJK juga ada. Misalnya harus membuat pengguna jasanya itu merasa nyaman, aman, dan dijamin keselamatannya. Saat menagih juga tidak boleh menyebarkan data, ancaman, intimidasi, itu ada aturannya. Kalau ada pinjol yang legal tapi debt collectornya nakal, kalian bisa langsung laporkan ke WhatsApp OJK. Nah, saya tanya nih kemarin kan sama WhatsApp OJK, apakah kayak modal nasional dia masuk Slik? Kalau Galbay gimana? Dijawab nih, memang aplikasinya untuk vintage-nya itu dia belum terintegrasi katanya. Terintegrasi di Slik, Sistem Layanan Informasi Keuangan, belum, SLIK. Namun nih perlu diketahui bahwasanya data pinjaman kalian Bapak Ibu itu tetap terekam di Pusdafil, Pusat Data Lending. Jadi terekam tetepan dan memuat riwayat informasi pinjaman kalian pada aplikasi tersebut. Hanya saja memang tidak ditulis nama aplikasinya. Bahwasanya apabila Bapak Ibu melakukan pinjaman kepada vintage aplikasi berizin OJK yang telah bekerja sama dengan bank, nah ini yang perlu digaris bawah, telah bekerja sama dengan bank atau perusahaan pembiayaan melalui kredit, maka pada riwayat informasi debutir Bapak Ibu akan tetap terdapat informasi kredit pembiayaan dari bank perusahaan tersebut. Nah kayak saya nih misalnya di Skor Life ini ya guys ya. Di Skor Life saya pinjamnya sama S Pinjam. Tapi di sini tertulisnya saya terdatanya pinjamnya sama PT Bank Sibang Indonesia. Artinya apa? S Pinjam ini memang dia bekerja sama dengan PT Sibang. Memang nggak ditulis aku laku, nggak ditulis ini, tetap aja guys terekam oleh Slik OJK. Kalau kalian misalnya mau cek Slik OJK dan skor kolektibilitas kalian, silahkan kalian tonton video saya tentang cara cek Slik OJK di HP lewat aplikasi. Terus akhir keywordnya ditambahin ZZ Real gitu. Nanti ketemu kok bagaimana cara cek skor kolektibilitasnya. Tapi itu gratis ya, daripada kalian ceknya di situs resmi itu ngantri lama banget. Nah punya saya kolektibilitasnya alhamdulillah lancar, bayarannya lancar. Begitu guys, semoga kalian terbantu dengan informasi yang saya berikan. Kemudian tambahan lagi soal hati-hati kalau Galbay ini akan resiko buruk kepada kalian. Misalnya bunganya akan semakin tinggi. Cuma memang bunganya nggak nyampe dari 100% dari pinjaman pokok kalian. Kalau kalian pinjamnya 1 juta, maka bunga maksimal itu uangnya akan menjadi 2 juta. Nggak boleh lebih dari 100%. Kalau misalnya udah lewat 100% tetap nggak bisa bayar, maka kolektibilitas kita 5 itu artinya macet. Begitu. Kemudian dampak berikutnya kalau kalian Galbay di aplikasi kayak yang resmi ini modal nasional, yaitu skor kredit kalian akan buruk. Skor kredit di sini kalau misalnya 1 itu lancar, kalau 2 dalam perhatian khusus, kalau 3 kurang lancar, kalau 4 diragukan, kalau 5 macet. Itu 5. Akhirnya dampaknya apa? Kalian ketika akan mendaftar di perusahaan yang persyaratannya adalah Slik OJK, ini susah diterima karena bermasalah gitu ya. Kedepannya itu kalian akan susah baik ngambil rumah KPR, ngambil kredit motor, kredit mobil. Tapi akan baik lagi karena kan dijawab lagi, terus kapan akan bersih lagi? Dijawablah sama si adminnya ini, ketika kita sudah membayar hutangnya maka akan tertulis kembali kolektibilitasnya lancar. Cuma gini, sebagai contoh Bapak Ibu melakukan pelunasan pada bulan Juli 2020, maka riwayat skor kredit akan menjadi bersih keseluruhan.
kolektibilitasnya pada bulan Agustus sehingga Agustus 2022 sehingga membutuhkan waktu 2 tahun. Dan yang berubah adalah informasi kolektibilitasnya. Yang awalnya misalnya macet jadi lancar. So, membutuhkan waktu yang cukup lama guys, 2 tahun untuk bersih lagi. Begitu ya guys ya. Semoga aja informasi dari saya bermanfaat. Saya Zaid dari channel ZZ Real, sahabat finansial. Bye.